Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya, kita hari ini belajar PJOK pagi ini. Silakan kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Silakan sama-sama berdoa. Ayo pimpin doanya. Sudah siap? Sudah. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Kita absen ya, kita absen dulu. Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Siapa saja? Haikal, Pandu, sama Ikram. Keterangannya apa ketua kelas? 1 apa? 2 izin. 2 izin ya. Ada suratnya ya? Terima kasih ketua kelas. Ya. Ya, orang ya. Bagaimana kabarnya, baik hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Ya, jadi hari ini kita mengambil tempat labor TIK ya, karena ruangan kita itu listriknya kurang bagus, sedang diperbaiki, jadi kita mengambil tempat sini. Jadi ini komputernya banyak, kebetulan tidak terkendala, tidak terhalang. Tolong jangan diganggu di komputernya, jangan diganggu, fokus saja ke pembelajaran kita. Paham ya? Sudah siap semua ya? Masih ingat pelajaran kita kemarin? Apa pelajarannya? Sepak bola. Sepak bola. Ya. Kemarin kita sudah belajar sepak bola tentang asing, shooting, dan satu lagi apa? Dribbling. Terus kelas. Jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK ini. Kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Ini adalah materi baru kita pelajari pada hari ini tentang kebugaran jasmani. Jadi apa itu kebugaran jasmani? Bagaimana yang dimaksud kebugaran jasmani itu akan kita pelajari. Jadi mohon semuanya disimak. Kita masuk ke materi kita. Ada tujuan pembelajaran dulu ya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Siswa dapat menganalisis gerak aktivitas kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi kebugaran jasmani ini digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Digunakan di kehidupan kita. Kemudian menganalisis berbagai benda yang dapat digunakan sebagai alat latihan. Di latihan kebugaran jasmani ini itu bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita ya? Bisa menggunakan. Dan latihannya sangat simpel sekali, nanti kita jelaskan. Kemudian menemukan hubungan antara berbagai pengembangan kebugaran jasmani yang dilakukan dengan kesehatan tubuh. Ini juga bisa dikembangkan, bukan hanya terpaku pada satu bentuk latihan, bisa dikembangkan lagi. Dan terakhir itu menyajikan karya terkait dengan proses dan produk sederhana tentang latihan kebugaran jasmani. Seperti tadi kita bisa memodifikasi sehingga ada sesuatu bentuk latihan yang kita lakukan yang tujuannya untuk kesegaran jasmani, kita temukan sendiri. Kita bisa menemukan sendiri bentuk latihan ini bisa untuk untuk segera meningkatkan kesegaran jasmani.
Ya. Kemudian kita masuk ke pengertian. Ya, apa itu kebugaran jasmani? Jangan kita hanya tahu istilah kebugaran jasmani. Tapi apa itu? Jadi kebugaran jasmani ini adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan produktif. Tahu produktif? Produktif artinya menghasilkan. Jadi kegiatan kita itu tidak sia-sia, ada hasilnya. Sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk kegiatan yang lain. Ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan itu kita sudah energi kita masih ada untuk kegiatan itu. Bagaimana membedakan orang yang kesegaran jasmaninya baik dan tidak baik? Yang baik kesegaran jasmani, dia kalau sudah bekerja dia tidak merasakan lelah, dia nggak langsung tidur, nggak langsung terlentang tidur. Nah, itu dia lelah. Habis nyapu misalnya tidur, nah, lelah. Tapi habis nyapu dia masih bisa, misalnya siram bunga, bisa yang lain-lain, bantu yang lain orang tua. Itu berarti dia punya kesegaran jasmani yang lebih baik dari yang sebelumnya tadi. Kemudian ada beberapa bentuk kesegaran jasmani. Pertama, kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan dan daya tahan otot. Kemudian daya tahan paru-paru. Paru-paru kita ini juga butuh daya tahan. Semakin bagus daya tahan paru-paru, maka itu membuat kita menjadi kesegaran jasmani menjadi lebih baik. Paru-paru dan jantung itu seiring ya. Kemudian kelenturan. Kelenturan ini juga penting sekali. Kalau di dalam kita berolahraga itu kita butuh pemanasan ya, supaya kelenturan kita bagus, tidak cedera. Itu fungsinya. Juga salah satu kelenturan. Apa pengertiannya? Nah, pertama, kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Jadi dalam satu kali usaha, otot kita sanggup maksimal bebannya. Contoh ya, daya tahan otot nih. Kalau kita ngangkat karung misalnya. Karung ini berisi 50 kg atau 20 kg. Kalau kita ngangkat sekali satu, ya, kemudian kita angkat lagi, masih sanggup kita angkat, berarti itu belum kekuatan maksimal, ya, belum kekuatan. Kekuatan maksimal bagaimana? Kita hanya mampu sekali mengangkat. 50 kilo kita angkat, terangkat. Taruh bawah, habis itu kita nggak sanggup lagi, berarti itu adalah kekuatan maksimal yang kita angkat. Atau kita tambah menjadi 51 kg, nggak sanggup lagi kita angkat, berarti kekuatan otot kita itu kekuatannya ada di 50 kg. Itu kekuatan, berarti sekali ya, sekali. Kalau daya tahan otot, nah perbedaan kekuatan dan daya tahan otot itu kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama berulang-ulang. Tahan nggak? Kita misalnya mengangkat beban itu berulang-ulang. Kita angkat ke atas. Misalnya ada benda, kita pegang, angkat berulang. Berapa kali pengulangan kita mampu melakukan, berarti itu merupakan daya tahan. Berapa pengulangan yang kamu sanggup, itu daya tahan. Tapi kalau kekuatan apa tadi? Satu kali angkat, dan kalau ditambah bebannya kita tidak sanggup lagi, itu kekuatan. Tapi kalau daya tahan, kita 100 kali misalnya, untuk yang ke 101 kali nggak sanggup lagi, nah berarti daya tahan kita sampai 100.
nggak perlu tambah lagi. Ya. Kemudian daya tahan jantung. Nah ini jantung dan paru-paru ya. Kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Jadi jantung kita ini dia punya kapasitas. Jadi kapasitasnya itu ada maksimalnya, ada kapasitas maksimalnya. Kita lari, contoh lari itu salah satu contoh latihan untuk kapasitas jantung. Kita lari, jantung kita sudah cepat, ya cepat, kita lari kan cepat jantung kita. Nah saat dia cepat itu kita sudah nggak sanggup lagi lari. Pas lari kita lemas, jatuh, berarti itu adalah kapasitas maksimal jantung kita. Ada juga sistem mengukurnya juga ada tesnya, ada Cooper test, speed test ya, untuk mengukur kapasitas VO2 max namanya, ya kapasitas jantung dan paru-paru. Kemudian ada kelenturan. Kelenturan ini adalah persendian. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas sesuai bidang geraknya. Nah ini seluas mana? Misalnya ada split, tahu split? Nah, kita membuka lebar kaki kita. Kalau maksimal gerakan otot kaki kita itu maksimalnya kita sebenarnya semuanya bisa untuk datar dengan lantai, tetapi kemampuan kita terbatas, masing-masing punya kemampuan yang terbatas. Jadi seluas apa gerakan kita itu jadi maksud dengan kelenturan ya. Atau contoh lain kelenturan saat kita menyentuh lantai, berdiri dan menyentuh lantai, lutut diluruskan. Kita punya kemampuan yang berbeda. Ada yang mampu untuk mencium lututnya, tapi dia punya kelenturan, keluasan pinggang ini, otot pinggangnya lebih lentur. Ada orang yang nggak bisa, rukuk pun sakit misalnya. Berarti dia punya kelenturan otot pinggangnya itu lebih rendah dari yang tadi, yang mampu mencium lantai, menyentuh lutut. Nah ini bentuk latihannya. Gambar orang apa ini? Yang pertama harus up. Yang kedua apa namanya? Sit up. Yang ketiga ini anak lagi apa? Naik turun tangga ya. Ini daya tahan ya. Berapa kali kamu mampu mengulang sit up? Ada yang saya sanggup 20 Pak, saya sanggup 25. Jadi itu kemampuan daya tahan otot lengan kamu. Kemudian itu sit up, berapa kali kamu sanggup mengulangnya? Ada yang 100 kali, ada yang 30 kali, ada yang cuma 10 kali. Semakin rendah berarti rendah lagi daya tahan otot perut. Begitu juga dengan ini, naik turun tangga, itu melatih otot muka. Nah ini bentuk latihan paru-paru dan jantung. Jadi ya sudah bahas lari kita lihat, semakin kita sering berlari semakin napas kita bagus. Semakin orang itu sering latihan lagi, semakin hari dia bertambah. Paru-parunya lebih besar. Orang yang berolahraga paru-paru jantungnya lebih besar daripada orang yang tidak berolahraga. Bersepeda, dan ini ada apa kerjaan bayi ini? Ya, berenang. Berenang juga melatih daya tahan paru-paru dan jantung. Dia melatih
yang terakhir ada latihan kelenturan. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi, yang di lutut ya. Gambar pertama dia di lutut tidak sampai, cuma sebatas itu. Berarti orang yang pertama itu dia tidak punya kelenturan yang bagus ya. Nah, sedangkan bapak yang kedua ini, baju merah ini, dia punya kelenturan yang bagus. Kenapa? Sudah lurus sama rantai dia sendiri. Ada yang bisa dong? Ada yang bisa seperti bapak yang baju merah ini? Tidak. Berarti kamu punya kelenturan yang belum bagus. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Ya. Demikian ini materinya. Silakan ada yang mau bertanya boleh. Nanti kita akan ke lapangan. Kita praktekkan. Boleh, silakan bertanya. Ya, silakan. Ketua kelas. Atlet yang merokok. Ya, bagus sekali. Silakan duduk ketua kelas. Bagus sekali pertanyaannya. Atlet yang merokok. Merokok itu dilarang, walaupun bukan atlet, itu juga tidak bagus. Ya. Apalagi atlet. Atlet itu dia butuh kapasitas paru-paru yang bagus. Kalau dia merokok akan mengganggu oksigen, pernapasannya akan terganggu. Jadi jelas saja kalau merokok itu tidak bagus untuk atlet. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Boleh bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita ke lapangan ya setelah ini. Langsung sehabis ini kami ke lapangan, tunggu di lapangan, nanti bapak akan ke sana menyusul, sama-sama kita ke lapangan. Boleh nanti ketua kelas dipimpin, nanti kita langsung tidak ada yang ke kantin ya. Jadi silakan kita ke lapangan. Ya, sudah lengkap semuanya? Silakan ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Tentang kedananya. Hadap kiri. Gerak. Tentang ke kanan. Gerak. Gerak, gerak. Hadap kanan. Gerak. Istirahat cepat. Gerak. Nah, jadi kita sudah di lapangan, kita akan melakukan kita akan praktekkan tadi yang kita pelajari di ruangan tadi. Ada berapa? 3 ya, daya tahan, kelenturan dan apa? Ya, daya tahan otot ya. Kelenturan, kemudian kapasitas. Jadi nanti saya akan bapak bagi kelompoknya nanti. Sebelumnya kita akan melakukan pemanasan. Silakan nanti dipimpin ketua kelas ya. Semuanya
Semuanya siap, gerak. Silakan ketua kelas. Silakan ketua kelas, hitung sama-sama ya. Kepalanya ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 'Semuanya hadap kanan, gerak. Dan mulai kurang dari 1 kali keliling. Kembali ke barisan ya. Ya, baik, kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu yang laki-laki semua. Kemudian yang kedua yang kelompok perempuan yang baru depan. Kelompok ketiga yang perempuan belakang. Tugasnya kelompok 1
mencari bentuk latihan daya tahan. Ya, daya tahan paru-paru, jantung dan lain-lain. Kelompok kedua yang mana? Kelompok kedua mencari bentuk latihan kelenturan. Kurang tahu ya? Kita udah belajar tadi. Kemudian yang kita lupa ini ya bentuk latihan kekuatan atau daya tahan kekuatan. Paham kira-kira? Silakan nanti masing-masing kelompok mencoba. Ada yang di video apa saja ya. Kelompok 1 kamu kelompok berapa? Di sini silakan di sini kumpul di sini. Kelompok 2 di bawah. Untuk latihannya bagaimana yang bagus? Jantung yang ini. Kelenturan ya kamu jantung boleh. Ini yang jantung kamu kekuatan. Jantung. Ada contohnya lari misalnya. Boleh contoh yang lain. Cari yang lain. Nanti kamu tampilkan satu-satu nanti. Ini lari ya. Udah dapat? Udah. Kalau dapat nanti ditampilkan semua itu. Udah dapat ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Silakan kembali. Sekarang silakan kelompok 1 yang menjadi model dan semuanya mengikuti. Semuanya ikut. Ya. Silakan maju kelompok 1. Mana mau? Oh ini. Apa contoh ininya? Contoh latihannya. Jogging berapa meter? Joggingnya lari jarak apa? Ini kita perbaiki ya kalau ini daya tahan jantung. Kalau jogging jaraknya harus jarak 100 meter jauh. Nah, ulang-ulang kita akan lari itu tidak termasuk daya tahan. Nah, jogging silakan nanti ikuti ya. Kita praktekkan jogging cukup satu. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya jarak ini harus jarak jauh. 5 kaki. Pernah kan? Ada lari 5K. Berapa tuh? 5 km. 10K. Berapa? 10 km. Jaraknya jarak jauh. Bukan 100 meter.
praktekkan dan semua ikuti. Cukup 1 kali keliling. Siap. Silakan. Ikuti semuanya. Ikut semuanya ikut. Cukup 1 keliling saja. Contoh ya. Contoh. Sekarang kelompok 2. Lenturan ya. Mana betul lihat ya. Yang lain ikut. Kalau ada bapaknya, silakan ya bapaknya. Misalnya semuanya berdiri. Tangannya sejajar, kakinya sejajar bahu. Ikuti. Ikut. Apa instruksinya? Satu orang yang mimpin. Coba. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, silakan. Silakan ya. Orang yang instruksikan. Semuanya siap misalnya. Duduk ya, duduk. Semuanya duduk. Ini apa? Kakinya dipegang aja, pegang dilurusin. Diluruskan dulu. Terus dipegang, pergelangan kakinya dipegang. Lahan-lahan mencium lutut. Berarti dia cium lutut. Nah, semuanya boleh usahakan kena lututnya cium. Bisa. Berarti ini kelenturannya kurang kuat. Tidak ada ini. Ulang lagi. Berapa kali pengulangan? 3 kali. Ya, silakan. Nah, diri lah. Silakan kelompok 3 lagi. Semua ikuti ya. Instruksinya apa? Berdiri apa gimana terbang? Instruksi kan? Duduk. Ya, semuanya duduk. Kemudian sit up. Sit up. Yang perempuan kakinya ditekuk ya. Ikuti semuanya, silakan. Nah, posisinya mana? Yang contohin aja salahnya. Nah, siap, mulai. 1. Ya. 2. 3. 4, 5, ya sudah. Itu contoh apa? Latihan apa? Daya tahan ke sudah 3 tadi contoh masing-masing ada daya tahan paru-paru dan jantung, ada contoh kelenturan dan juga daya tahan tubuh. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Sebelumnya Bapak koreksi ya. Untuk daya tahan jantung ini juga sudah pasti tahu. Tapi larinya jangan jauh ya. Maksimal. Kemudian peluncuran juga. Peluncuran ada beberapa kali ulangan.
dimodifikasi. Bagaimana modifikasinya? Ada yang dorong dari belakang. Mencium lutut, ada yang tahan di belakang. Kalau ini juga bisa berpasangan. Ada yang pegang kakinya supaya nggak lari-lari. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Dua kelas ada pertanyaan. Cukup jelas kira-kira? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kembali ke bebas. Silakan Pak. Semua kegiatan kita pelajari tadi bisa kamu latih di pengertiannya tadi buat peredaran jasmani ini penting sekali. Kalau kita punya kesegaran jasmani yang bagus, maka aktivitas kita sehari-hari itu akan menjadi lebih optimal. Kenapa? Karena kita tidak cepat lelah, kita tidak cepat capek. Apapun yang kita kerjakan itu jadi lebih baik. Kemudian juga